Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Hazinatul Asror. Dari kelompok 9, saya di sini sebagai moderator yang akan memandu pada video presentasi ini. Pada video presentasi kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan tentang tutorial pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan badan pada aplikasi Cortex. Dan anggota kelompok kami yaitu Anggi Puspita Ayu Vina Anggraini, Anissa Laraswati, dan saya sendiri Rahel Hazinatul Asror. Langkah pertama yaitu login pada aplikasi Cortex. Silakan menginput NPWP 16 digit, NPWP pengurus, kuasa, atau pihak yang ditunjuk, mengisi kata sandi dan kode CAPTCHA yang muncul, kemudian klik tombol login. Selanjutnya, mengakses akun NPWP badan. Karena login Cortex dilakukan dengan NPWP orang pribadi, maka untuk mengakses Cortex badan, silakan melakukan impersonate dengan mengklik username yang ada di bagian atas, kemudian pilih NPWP badan yang akan dibuat SPT-nya. Selanjutnya, impersonate NPWP badan berhasil dilakukan. Akun yang sedang melakukan impersonate ditandai dengan kalimat "You are currently impersonating user" pada bagian atas. Selanjutnya, mengakses menu tax return. Untuk mengakses menu SPT, silakan pilih menu tax return, kemudian pilih submenu tax return. Selanjutnya, tampilan menu tax return. Berikut adalah tampilan menu tax return. Ada submenu not submitted, waiting for payment, submitted, rejected, and cancelled. Untuk membuat SPT, silakan klik tombol create tax return. Selanjutnya, membuat SPT tahunan PPh badan. Untuk membuat SPT tahunan PPh badan, silakan pilih pilihan sesuai dengan tampilan di layar, serta sesuaikan dengan tahun pajak dan status pembetulan SPT yang akan disampaikan. Selanjutnya, SPT berhasil dibuat dan akan muncul pada menu tax return not submitted. Silakan pilih tombol view untuk mengisi SPT. Berikut adalah tampilan SPT yang telah dibuat. Secara otomatis, SPT berbentuk formulir induk, lampiran 2, dan lampiran 11B. Pada Cortex, pengisian SPT dimulai dari formulir induk. Selanjutnya, melengkapi bagian B dan C. Silakan mengisi bagian B dengan jenis klasifikasi usaha laporan keuangan dan lengkapi dengan informasi detail akuntan publik apabila laporan keuangan diaudit. Selanjutnya melengkapi bagian B dan C, silakan mengisi bagian C apabila terdapat penghasilan yang masuk dalam skema wajib pajak, peredaran bruto tertentu, penghasilan final, atau penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak. Mengisi detail laporan keuangan. Silakan mengisi laporan laba rugi pada bagian A dengan memilih tombol edit pada komponen laporan laba rugi yang akan disesuaikan. Selanjutnya mengisi laporan laba rugi, yaitu pada Cortex, pengisian detail laporan laba rugi dilakukan pada setiap komponen. Komponen laporan laba rugi berhasil disimpan dan akan muncul pada daftar laporan laba rugi. Selanjutnya mengisi neraca keuangan. Silakan mengisi komponen-komponen neraca sesuai dengan laporan keuangan. Melengkapi lampiran 8 yaitu silakan mengisi jumlah peredaran bruto pada poin pertama. Jumlah penghasilan kena pajak dan PPh terutang akan diketahui. Selanjutnya melengkapi induk bagian D, jumlah penghasilan kena pajak dan PPh terutang akan diketahui. Melengkapi induk bagian E, pilih yes pada poin ke-13 apabila terdapat bukti potong yang dapat menjadi kredit pajak. Selanjutnya mengisi detail bukti potong. Silakan mengisi detail bukti potong luar negeri yang dapat menjadi kredit pajak pada lampiran 3 bagian A.
Melengkapi detail bukti potong. Silahkan mengisi detail bukti potong dalam negeri yang dapat menjadi kredit pajak pada lampiran 3 bagian B. Silahkan kembali ke induk untuk melengkapi bagian F. Selanjutnya, melengkapi induk bagian G dan H. Silahkan memilih pilihan sesuai dengan pertanyaan yang ditampilkan. Selanjutnya, melengkapi induk bagian 1. Silahkan mengunggah lampiran yang dibutuhkan. Untuk wajib pajak yang menggunakan tarif umum PPh, laporan keuangan wajib dilampirkan. Klik tombol Close untuk memilih file yang akan dilampirkan. Silahkan klik tombol Upload untuk mengunggah lampiran tersebut. Selanjutnya, melengkapi induk bagian 2. Silahkan mengisikan daftar pengurus, penanam modal, penyertaan modal, serta utang dan atau piutang pada afiliasi. Selanjutnya, melengkapi induk bagian J. Silahkan mencentang kalimat persetujuan dan mengisi jabatan penandatangan SPT. Nama dan NPWP penandatangan SPT akan terisi otomatis sesuai dengan user yang login. Klik tombol Pay and Submit untuk menyampaikan SPT. Selanjutnya, apabila terdapat saldo deposit, akan muncul pilihan menggunakan saldo deposit atau tidak. Selanjutnya, apabila status SPT kurang bayar, SPT dapat dibayar dengan menggunakan saldo deposit atau dengan membuat kode billing. Selanjutnya, melengkapi penandatanganan SPT. Silakan pilih penandatangan elektronik, kemudian klik tombol Save and Confirm Signed. Selanjutnya, SPT berhasil disampaikan. Dokumen BPE dan dokumen cetakan SPT dapat diunduh. Selanjutnya, tutorial pembuatan e-billing dan pelaporan PPh pasal 25 pada aplikasi Cortex. Selanjutnya, tutorial pembuatan e-billing dan pelaporan PPh pasal 25 pada aplikasi Cortex. Selanjutnya, tutorial pembuatan e-billing dan pelaporan PPh pasal 25 pada aplikasi Cortex. Selanjutnya, tutorial pembuatan e-billing dan pelaporan PPh pasal 25. Cara mengisi e-billing PPh pasal 25 badan di aplikasi Cortex. Yang pertama yaitu buka aplikasi Cortex dan login, lalu masukkan NPWP, nomor pokok wajib pajak badan, lalu masukkan password, pilih tahun pajak jika diperlukan, lalu klik login untuk masuk ke dashboard utama. Selanjutnya, pilih menu e-billing. Setelah login, navigasi ke menu utama, pilih menu e-billing atau create e-billing. Tambah kode e-billing, klik tombol tambah atau new e-billing, pilih jenis pajak PPh 25 badan dari daftar drop-down, pastikan status badan sudah dipilih. Selanjutnya, klik KAP, KJS, lalu pilih periode dan tahun pajak. Selanjutnya, isi data dengan teliti. Klik KAP, KJS, lalu pilih 411125, PPh pasal 25 atau 29 badan. Klik periode dan tahun pajak, pilih bulan dan tahun masa pajak yang dibayarkan. Contohnya, Januari 2025. Jika sudah diisi dengan data yang benar, maka tampilan akan seperti ini. Lalu klik lanjut di bagian pojok kanan bawah. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pilih nilai, sebagai contoh kita masukkan Rp1.000.000. Klik keterangan, ini boleh diisi atau tidak. Sebagai contoh kita isi dengan PPh 25 masa Januari 25. Lalu klik kode billing di pojok kanan bawah. Setelah semua data diisi dengan benar, klik tombol simpan lalu klik generate atau buat kode billing. Sistem akan otomatis membuat kode billing unik, angka dan huruf. Setelah konfirmasi, akan muncul opsi cetak bukti. Klik untuk mengunduh file PDF berisi kode billing, data wajib pajak, masa pajak, dan jumlah pajak. Simpan atau cetak dokumen tersebut sebagai arsip dan bukti bayar. Gunakan kode billing tersebut untuk bayar pajak melalui salah satu cara berikut: internet mobile atau m-banking, ATM, teller bank atau kantor pos, marketplace, atau aplikasi pajak yang menyediakan fitur bayar pajak. Mungkin kami cukupkan sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.